semuanya, perkenalkan nama saya Dian Topati. Saya mahasiswa semester 3 program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan membuat video project saya untuk menggenapi nilai UAS saya dengan mata kuliah sistematika tumbuhan benda. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lichen, Bryophyta dan Pteridophyta. Baik, yang pertama adalah karakteristik pada lichen. Lichen merupakan simbiosis antara jamur dari alga Asimicota dan Basidimicota dengan ganggang biru dan ganggang hijau. Nah, habitat lumut kerak biasanya hidup di pohon, di tanah, atau batu karang sebagai pelopor kehidupan. Lumut kerak dapat tumbuh pada substrat tempat tumbuhan lain tidak seperti yang tumbuhan lain yang tidak dapat hidup. Nah, bentuk tubuh lichen berupa talus yang tipis dan pada irisan melintang talus. Terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa himpa yang tidak kompak, dan diantaranya terdapat kelompok alga. Nah, yang berikut adalah berdasarkan bentuk talusnya, lumut kerak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu Foliose, yang kedua Crustose, yang ketiga Squamulose, dan yang keempat Urticose. Nah, yang berikut lichen bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Lichen juga sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan. Yang berikut adalah reproduksi. Lichen melakukan reproduksi melalui 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama, aseksual. Aseksual dibagi menjadi 2, yaitu fragmentasi dan pembentukan zooidia. Nah, yang pertama, fragmentasi. Lichen melepas fragmen yang akan lepas tumbuh menjadi individu baru bila berada pada tempat yang cocok. Yang kedua adalah pembentukan zooidia. Zooidia merupakan sel-sel alga dalam kelompok kecil yang diselubungi benang-benang himpa dan terdapat pada permukaan talus lichen. Zooidia berkembang dari medula yang membentuk padatan atau butiran-butiran granula dengan diameter 20-50 cm. Nah, zooidia tampak seperti serbuk putih di permukaan talus lichen. Dengan robeknya dinding talus, zooidia dapat tersebar. Yang berikut adalah seksual. Perkembangan lichen secara seksual dilakukan oleh alga ataupun jamur secara sendiri-sendiri. Nah, jamur membentuk askokarp atau basidiokarp yang di dalamnya ada spora. Nah, jika spora masak, spora akan terlepas dan terbawa angin kemana-kemana. Bila spora tadi dijatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk lichen yang baru. Yang kedua adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, yaitu lumut merupakan tumbuhan tidak berbulu yang termasuk dalam divisi Bryophyta atau berasal dari bahasa Yunani brum, yaitu lumut. Divisio ini mempunyai daun. Nah, yang telah menyerupai daun tumbuhan berpembulu lumut Bryophyta. Nah, lumut Bryophyta adalah tumbuhan yang sudah tinggi, tumbuhan yang sudah terbentuk embrio. Bentuk kecilnya lembut, mempunyai talus tingginya kurang dari 15 cm dan juga berspora tapi belum mempunyai akar batang dan daun sejati. Nah, divisio ini mempunyai anggota terbanyak, yaitu sekitar 10.000 spesies. Nah, ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama itu habitat. Habitatnya di tempat yang lembab atau di lantai dasar hutan atau di pohon, tembok, sumur maupun permukaan batu hutan. Yang kedua merupakan peralihan antara Talophyta dan Corbophyta. Yang ketiga adalah rhizoid atau akar semu. Fungsinya untuk melekat pada substrat dan mengangkut air dan zat hara ke seluruh bentuk. Yang berikut adalah koloni lumut, seperti balado dan longgarang, tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut dan juga reproduksi secara vegetatif dan generatif. Yang berikut morfologi tumbuhan lumut.
tumbuhan lumut susunannya tubuh lebih kompleks dibandingkan dengan Talopinta. Nah, dalam daur hidupnya terdapat pergantian keturunan atau metagenesis antara turunan vegetatif dengan turunan degeneratif. Nah, gametotit lebih menonjol dibanding sporofit. Gametotit merupakan turunan vegetatif yang melekat pada substrat dengan menggunakan rizoid. Nah, yang berikut adalah sporofit, merupakan turunan vegetatif berupa badan penghasil atau sporanium. Sporofit itu tumbuh pada gametotit bersifat parasit. Nah, habitatnya di daratan yang lembab, ada pula hidup sebagai epifit. Tubuhnya tidak memiliki berkas pembuluh atau vaskular seperti pembuluh silem dan floem. Berdasarkan struktur tubuhnya dibedakan atas lumut hati atau hepatitis C dan lumut daun atau musky. Yang berikut pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah mempunyai kormos, artinya tubuhnya dengan nyata dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu akar, batang, daun-daun. Yang kedua, tumbuhan paku Pteridophyta atau Phyllosophyta adalah satu divisi tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormos, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksi. Kelompok tumbuhan ini masih menggunakan spora sebagai alat berbanyak generatifnya dan sama seperti lumut dan fungi. Yang berikut adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, memiliki jaringan pengangkut atau silem dan floem. Yang kedua, secara umum telah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Yang ketiga, alat reproduksi aseksual berupa spora. Yang keempat, spora dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Yang terakhir, memiliki metagenesis atau fase sporofil lebih dominan dari fase gametofil. Yang berikut adalah morfologi tumbuhan paku. Morfologi tumbuhan paku. Bentuk tumbuhan paku bermacam-macam. Ada yang berupa pohon atau paku pohon, biasanya tidak bercabang. Epifit, mengapung di air. Hidrofit, tetapi biasanya berupa tirna dengan rizoma yang menjalar di tanah atau humus. Dan antal, yang menyangga daun dengan ukuran yang bervariasi. Yang terakhir adalah klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dikelompokkan dalam 4 divisi, yaitu divisi Psilophyta atau paku purba, divisi Lycophyta atau Lithophyta atau paku kawat, divisi Atrophyta atau paku epophyta, dan divisi Xylophyta atau paku sejati. Nah, 3 divisi pertama adalah tumbuhan paku dengan daun berupa mycorrhizae, sedangkan divisi yang keempat adalah paku dengan daun berupa itu saja yang saya jelaskan tentang lichen, Bryophyta, dan Pteridophyta. Sekian dan terima kasih.